Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemirsa Tabura Injil di mana saja berada. Syukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam program Tabura Injil edisi bulan September tahun 2021. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, pemberitaan firman Tuhan bagi kita di hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kepadamu, ya Allah Bapa di surga, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang tetap setia menuntun dan menyertai perjalanan kehidupan kami, hingga di hari ini, kami boleh memasuki bulan yang baru, bulan September tahun 2021. Mengawali seluruh langkah kehidupan kami di hari ini, ya Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan, tetapi juga kami dimampukan untuk dapat melakukannya dalam praktek kehidupan kami hari lepas hari. Teristimewa dalam menjalani kehidupan kami di bulan yang baru ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikian firman Tuhan menurut Roma pasal 8 ayat 18. Pengharapan anak-anak Allah, ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Demikian bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama di saat ini dengan tema iman yang kokoh di tengah penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa hubungan antara penderitaan dengan kemuliaan? Kalau kita simak dari pembacaan kita di ayat 18 tadi. Apa hubungan antara penderitaan dengan kemuliaan, Bapak Ibu Saudara? Tampaknya memang kontradiksi. Tetapi sebenarnya ada hubungannya. Ada pepatah yang mengatakan tidak ada pengorbanan, tidak ada hasil. Artinya, untuk meraih kemuliaan, kita harus menjalani jalan penderitaan. Sama seperti Tuhan Yesus. Demi menuju kemuliaannya, Ia rela mati di kayu salib. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, penderitaan hidup yang terjadi dalam dunia ini seringkali membuat kita meragukan kasih dan pertolongan Tuhan. Bahkan tidak jarang ada di antara kita mulai lemah iman karena kesulitan dan penderitaan hidup yang tak kunjung henti. Jika kita menghadapi persoalan dalam hidup kita, apakah yang harus kita perbuat, Bapak Ibu Saudara? Menjadi lemah dalam iman atau tetap percaya kepada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita? Kepada jemaat di Roma yang juga sedang menghadapi kesulitan hidup karena mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka tidak seharusnya menyesal menjadi umat Tuhan hanya karena kesulitan hidup yang mereka hadapi.
Bahkan ketika Allah tampak berdiam diri dan tidak menjawab doa mereka. Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa pertama, kemuliaan yang akan datang melampaui penderitaan yang kita alami saat ini, karena kita mempertahankan iman dan hidup benar di hadapan Allah. Kita bisa simak dari ayat 18 sampai ayat 25 perikop ini. Yang kedua, kita tidak pernah sendirian di dalam memikul beban kita. Tetapi ada Roh Kudus yang menyertai dan membantu kita berdoa kepada Bapa. Dikatakan di ayat 26 sampai ayat 27. Dan yang ketiga, Allah selalu bekerja untuk menyatakan yang terbaik bagi kita yang dikasihinya. Sekalipun kondisi yang kita lihat mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Percayalah bahwa selaku umat pilihan Allah, kita tidak akan pernah kehilangan kasih-Nya yang telah terbukti dari kasih Kristus yang rela mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Apalagi setelah kita menjadi anak-anak-Nya. Kita bisa simak itu dari ayat 28 sampai 39. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pemirsa Tabur Injil yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi perenungan bagi kita. Layakkah kita meragukan kasih Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, orang-orang Kristen pada masa kini sedang menghadapi berbagai penderitaan yang terjadi di depan mata kita. Kesakitan, kematian, dan kesusahan serta kepanikan dan ketakutan yang berkepanjangan akibat pandemi COVID-19 yang terjadi secara global di seluruh dunia, di Indonesia dan di Papua secara khusus, membuat beban hidup setiap pribadi dan keluarga semakin bertambah berat. Sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi penderitaan ini, kita tidak boleh putus asa. Namun justru kita harus semakin kuat dan teguh berpegang pada iman dan keyakinan kita kepadanya. Ingat bahwa sikap pantang menyerah adalah bagian dari ciri hidup orang Kristen, dan sikap bertekun dalam penderitaan akan menjadikan pengharapan kita tidak sia-sia. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah segala kesulitan hidup, pergumulan dan penderitaan yang sedang dihadapi dalam bentuk apapun itu, janganlah kita menjadi putus asa, sebab Tuhan Yesus Kristus tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kita seorang diri. Bahkan ketika kita berada dalam bahaya maut sekalipun, kasih-Nya tidak dapat dipisahkan dari kita. Lihatlah kepada pengharapan dan kemuliaan yang telah kita terima dari Dia. Janganlah pandangan kita hanya terfokus kepada dunia dan kehidupan yang fana ini. Sebaliknya, arahkanlah pandangan hati dan mata kita kepada janji yang telah Tuhan berikan. Karena itu saudaraku, jika kita mengalami penderitaan, maka itu merupakan bagian dari proses pemuliaan kita di masa depan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan pengharapan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan di bulan yang baru, di bulan September ini. Bahkan di dalam menghadapi segala tantangan, segala pergumulan-pergumulan yang ada. Teristimewa di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati dan menguatkan kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama di hari ini.
untuk mengawali perjalanan kehidupan kami di bulan yang baru, bulan September tahun 2021. Kami percaya sungguh bahwa janji penyertaan Tuhan, sebagaimana firman-Mu, akan senantiasa tergenapi dalam hidup kami. Di tengah segala pergumulan, penderitaan, beban-beban hidup yang ada, kami percaya kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu selalu akan nyata dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan, iman dan pengharapan kami. Biarlah di tengah segala pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi di saat ini, justru membuat kami semakin teguh di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Semakin kami percaya dan mengandalkan Tuhan di tengah segala kesulitan hidup yang kami hadapi, yang kami alami. Terlebih di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi ini Tuhan. Dikala segala sesuatu menjadi terbatas dalam hidup kami. Dikala segala sesuatu menjadi begitu sulit, menjadi begitu berat. Ketika pandemi ini memberi dampak yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan kami. Kami belajar untuk menghayati anugerah dan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah di tengah segala kondisi dan situasi ini membuat kami semakin sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Membuat kami semakin tekun dan setia mengharapkan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami percaya janji firman-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa sesungguhnya ketika kami hidup berpengharapan kepada Tuhan, maka apapun yang kami alami dan hadapi dalam hidup ini, kami harus kuat dan tegar dalam menjalani semuanya. Sebagai suatu proses pendewasaan iman kami, supaya kami semakin menghayati kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Berkati seluruh pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, yang mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Berkati mereka dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka di bulan yang baru ini. Dalam semua rencana-rencana hidup mereka, Tuhan memberkati, Tuhan menganugerahkan keselamatan bagi mereka dalam menjalani seluruh aktivitas hidup mereka di bulan yang baru. Setiap pribadi, keluarga, Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Segala pekerjaan, usaha pencarian mereka, Tuhan memberkati. Biarlah di tengah segala kondisi dan situasi pandemi yang sungguh dan sangat berdampak bagi kehidupan banyak orang ini, biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa selalu ada dan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan hidup mereka. Terima kasih ya Bapa Sorgawi. Biarlah Tuhan terus memberkati program Tabura Injil lewat siaran pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-hamba-Mu. Biarlah menjadi suatu kesaksian yang memberikan penguatan secara spiritual bagi seluruh umat Tuhan dalam menjalani kehidupan mereka di bulan yang baru ini. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat menjalani seluruh aktivitas kehidupan Bapak Ibu Saudara di bulan yang baru ini. Teruslah berpengharapan kepada Tuhan di tengah segala kondisi dan situasi kehidupan yang kita jalani. Yakin dan percaya, tangan kasih Tuhan akan terus dan senantiasa memelihara kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.